Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, selamat siang Edis. Selamat Kabar? siang Abu Hanifah. Lama tak jumpa kita Edis. Sok kenal aja nih orang. Masa nggak kenal? Udah lama, kan sering aku naik ke sini yang membuat kamu kabur Edis. Nggak ingat? Setiap aku naik ke sini pasti kamu kabur. Kamu Membuat kan? saya kabur. Iya nggak? Oke. Kamu nggak pernah berani berhadapan dengan saya secara utuh gitu. Selalu ujung-ujungnya ngekick saya dengan alasan ini itu. Karena kamu memframing apapun dengan saya nggak laku gitu loh. Memframing. Oke, coba nih. Saya tunjukin dulu sama kamu ya. Saya atau kamu yang kabur ya. Oke. Saya balikin Jadi dulu begini, kamera saya. Tadi Saya saya balik. mendengar framing kamu bahwa masalah Islam dan dan Kristen itu kan masalah Paulus tadi kamu bahas itu. Nah, kamu ini tadi yang orang ini tadi kita selesaiin dulu ini. Coba Abu Hanifah. Apa itu? Ini di dalam surat Yusuf ayat 23 ini, Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa yang disebut Yusuf tuannya ini? Itu kan kisah Nabi Yusuf kan? Betul. Ya, tuannya Yusuf itu bisa jadi orang yang bekerja Bisa di tempat jadi. Bisa jadi. Jangan bisa jadi. Masa agama Islam ini kok bisa jadi terus ini? Bentar. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, Edis, Anda paham perikopnya atau konteksnya enggak? Oke, kita bacakan dari atas. Kita bacakan dari atas. Enggak, masalahnya perikopnya yang saya tanya. Perikopnya apa? Perikopnya ini tentang Yusuf dan Zulaika yang digoda oleh Zulaika. Gimana tertulis perikopnya itu? Coba tunjukkan perikopnya dulu, baru kita lanjut. Kalau perikopnya aja nggak paham, ngapain gitu? Buang-buang waktu. Perikop itu kan ditambahkan toh. Iya, tapi itu untuk mempermudahkan, Dis. Iya, oke, kita baca saja dari sini nih. Dan wanita. Iya, perikopnya dulu apa? Kalau membahas Al-Quran dengan saya harus paham itu. Baik. Tentang Yusuf ini. Perikopnya tentang Yusuf di Mesir. Yang saya maksud gini, Dis, yang tertulis bukan asumsimu, perikop bukan karanganmu. Seperti misalkan gini, Dis, misalkan. Oh ya udah, gini aja. Kamu ada Quran nggak di situ? Contoh, Dis. Kamu ada Quran nggak di situ? 23, perikopnya itu kecaman Yesus terhadap orang Farisi, itu contohnya. Nah, itu kan Injil kami ada perikopnya. Kenapa kok orang Islam kok niru-niru pakai perikop sih sekarang? Kok niru? Niru apanya? Jauh sebelum Alkitab punya perikop, Al-Quran udah punya perikop. Kau aja yang paham. Ya udah, apa perikopnya di situ? Di Quranmu, coba ambil. Dia yang membawa kamu, seharusnya kamu yang harus tahu. Di sini nggak ada di sini perikopnya. Kamu ahlinya gitu kan? Kamu selalu framing. Di sini nggak ada perikopnya. Nah, makanya belajar yang baik. Makanya kamu di sini sudah nampak jelas bahwa kamu orang yang nol besar terhadap Al-Quran. Ya udah, saya nol besar, nggak apa-apa, saya nol besar. Makanya saya mau belajar sama kamu nih. Oke, di sini dikatakan ya, dan wanita dalam kurung Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, yang disebut Yusuf Tuanku ini siapa? Jadi sebelum kita membahas, udah paham belum perikopnya? Ngakui dulu bahwa kamu tidak mengerti. Ya udah, saya tidak mengerti. Nggak mengerti saya. Oke. Nah, gitu dong. Ayat berapa yang mau kamu permasalahkan? Yusuf 23. Oke, gitu dong. Kalau nggak paham, ngaku aja biar enak diskusinya. Ini lihat. Ayat 23 kan? Nah.
23. Oke. 23. Ini. Apa perikopnya? Ini dari 20 sampai ke 29. Itu satu perikop. Apa perikopnya? Yusuf mendapat godaan. Ini perikopnya. Oke, Yusuf mendapat godaan. Oke. Nah, ini perikopnya, Adis. Oke, coba yang Yusuf pasal 23. mendapat godaan. Oke, yang 23 apa bunyinya? Yang Anda bermasalah apa? Ayat 23. Ayat berapa? Ayat 23. Oke, kita baca dari 20 biar Anda nggak gagal paham, oke? Kita baca dari ayat 20. Nih ya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita. Atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yaitu Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir, mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Ayat 22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat 23 yang kamu permasalahkan kan? Nah, ini ayat 23. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tiada akan beruntung. Oke, siapa tuanku yang dimaksud Yusuf itu? Yang kata Yusuf tuanku itu siapa? Ini kan masalah memperjualbelikan Yusuf. Tuannya ya tentu orang yang membeli Yusuf. Siapa? Ini kan masalahnya di ayat 20. Kan berbelit kan, ditanya siapa kok berbelit? Yang murah. Tentu. Bentar. Ini kan udah jelas di ayat 20, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Jadi tuannya Yusuf adalah orang yang membeli Yusuf. Oke, siapa yang membeli Yusuf? Di sini nggak ada keterangan, kita nggak boleh berasumsi. Suaminya si perempuan itu, betul? Kalau di ayat 20, di sini kan kita pahami, Anda kan bertanya tuannya siapa, ya kan? Tentu tuannya itu tidak tertera di sini secara jelas gitu. Iya, kan dia tadi ngomong, dia kan ngomong sama istrinya. Siapa tahu dia nanti bermanfaat bagi kita, betul? Itu di ayat berapa? Di ayat 22. Barusan dia yang baca, dia nggak tahu. Coba kau baca lagi, coba. Coba kau baca lagi, coba. Kau ulang lagi, coba. Orangnya dia suka lari-lari. Kalau bahas satu ayat aja. Dia mana yang mau kamu bahas, coba? Yusuf kan dibeli. Ya. Oke, setelah dibeli, dia bilang sama istrinya, siapa tahu nanti dia bermanfaat bagi kita, betul nggak? Iya, terus yang jadi masalahnya apa? Terus Kamu kan tadi bertanya masalah tuannya siapa? Tentu orang yang membeli, kan? Udah dijawab. Oke. Cek bahasa Arabnya. Tuanku itu apa bunyinya bahasa Arabnya? Kenapa lari ke bahasa Arab ini apa ini yang jadi masalahnya? Ya, dia kan menyebutkan tuanku memperlakukan aku dengan baik. Di dalam bahasa Arabnya kata tuanku itu Robbi, betul nggak? Robbi, bentar aku cek dulu. Coba ada nggak kata-kata innahu Robbi di situ? Innahu Robbi itu ayat berapa itu? Ayat 23.
23. Innahu enggak ada di sini. Yang ada innahu la yuflihul zalimin. Ini Baik, innahu saya, ini. saya tunjukin sama kamu ya. Memang orang Ini, muslim ini. ini kalau udah bahas ini udah Warna stres apa dia. yang kau pakai ini? Bentar, saya balikin ini. dulu. Ini Ada nggak innahu kata ini, lihat. innahu Robi di situ? Ini innahu, ini lihat. Innahu. Ini la yuflihul zalimun. Itu Nggak surat ada. Yusuf ayat berapa? Rabbi. Gimana? Itu surat Yusuf ayat berapa? 23 ini Oke. 23 nih, lihat nih. Berarti, Ini lihat, berarti bisa bahasa Arab, Qurannya Pak. dia udah diedit-edit nih. Oke. Kamu lihat ini Quran Ini, surat siapa yang Yusuf. edit? Coba lihat. Ya, baik Ini 23. Oke, sebentar. Ini Ini surat bisa Yusuf lihat. 23 enggak? Ini innahu la yuflihul zalimun ini. Enggak ada rabbi segala macam itu. Baik, baik. Kamu saya suruh baca Quran saya nih. Oke. Memang Quran mereka kan beda-beda. Ngapain aku baca Quranmu? Aku ini langsung edit, bukan Oke, dari Google. Yang baik. dari Google bisa diedit. Yang aku Baik. ini nggak bisa diedit. Ini langsung Oke, nih. baik. Nggak bisa diedit. Justru yang punya Coba. Anda diedit itu. Coba ini kamu baca. Nggak ada di sini, Edis. Jangan kau pelintirkan ayat kami, Edis. Nggak ada di sini. Mana coba Ini. coba gedein. Nah, ini. Coba Dua, yang tiga pertama ini, enggak, Edis. ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama ini. Yang berapa? 23 yang pertama. Ini warawadatuhu lati Oke, huwa terus. fi baitiha. Terus. Udah, Terus. sama ini. Sama, terus. An nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka qala ma'adallahi innahu rabbi Itu tuh. Innahu Rabbi itu coba. Terus Coba itu udah ketemu itu. Innahu Rabbi coba tuh. ini. Mulai dimati-matikan sinyalnya, mulai. Apakah kamu Matikan sinyal. mengatakan itu Tuhan? Matikan sinyal, Halo, matikan siapa sinyal. matikan? Halo. Oke, ketemu enggak? Ketemu enggak Innahu Rabbi? Enggak, aku matikan. Siapa yang Ketemu enggak Innahu Rabbi? ya terus? Ketemu terus enggak? Rabbi di situ apakah kamu mau pelintirkan? Ketemu enggak? Ketemu enggak Innahu Ya, Rabbi? apakah Rabbi Udah mulai nih. Mulai. Matikan sinyal. Nih tangan saya di sini ya. Matikan sinyal. di situ Matikan. bermakna Tuhan? Mulai mereka. Siapa yang Mulai. matikan sinyal? Jangan panik, Mulai. Dis. Jangan Oke, panik, Dis. ketemu nggak Jangan Innahu cari Rabbi di alasan, situ? Dis. Kalau nggak bisa kalahkan saya, jangan cari alasan. Oke, ketemu nggak di situ Innahu Rabbi? Ya, udah di Innahu Rabbi terus yang Oke, jadi masalah tadi apa? kamu bilang nggak ada. Itu Innahu Rabbi apa Innallaha itu? Tadi kamu bilang nggak ada Innahu Rabbi. Tadi ini yang saya lihat tadi ini, Dis. Ya, tadi kamu bilang nggak ada Yang kan? saya tampilkan ini bukan nggak ada. Ini yang saya lihat Sebentar, tadi. tadi kamu bilang Bukan nggak ada kan? Ini yang saya tampilkan tadi. Saifullah, Hanifah, tadi kamu bilang nggak ada, betul nggak? Kalau saya lihat yang ini, kan sudah saya bilang yang saya lihat tadi Tadinya ini. nggak Innahu ini. ada, sekarang Kan jadi itu, terus? ada. Tadinya nggak ada, sekarang ada, betul? Jadi gini, yang jadi masalahnya apa ini? Oke, baik. Apa arti Innahu Rabbi? Iya, yang jadi masalahnya apa? Coba, li Rabbi itu apa? Oke, di situ di dalam bahasa Ya, Indonesianya. sesungguhnya Tuhanku. Oke, coba baca terjemahannya. Sesungguhnya Tuhanku atau sesungguhnya Tuhanku, coba. Coba baca terjemahannya. Nah, udah mulai dimati-matikan dia sinyal HP-nya. Karena Rabbi itu kan kalimat polisemi. Saya tanya sama kamu, Siapa yang Mana matikan? di situ? Nggak ada yang matikan HP. Jangan framing, Edis. Jangan framing, Edis. oke. Sekarang saya tanya sama kamu, Innahu Rabbi Siapa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ya. Indonesia jadi apa? Rabbi di sini merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Robbi. Oke, Robnya adalah manusia, betul nggak? Rabbi di sini merujuk kepada Tuhan, bukan kepada Iya. Tuhan. Karena Rabbi Manusia, ini betul polisemi, nggak? ya. Bisa. Manusia, betul nggak? Iya, kalau di sini ya kepada Tuhan. Tuhan itu Oke. manusia. Oke, baik, Robbi. Oke, saya tanya sama kamu, Robnya Yusuf di situ ada berapa?
Ini kan begini ini ada dua rob dalam Oke, Al-Quran. ada dua rob. Yang Oke, ada dua robnya. Berarti Nabi Yusuf di dalam Al-Quran punya dua rob, betul nggak? pertama, bentar saya jelaskan dulu. Sebentar, Sinyalmu saya aja jelaskan sudah kau biar kamu nggak macet-macetin gagal paham. memang kau itu. Bahasa Arab. Kenapa sinyalmu kau macet-macetin? Macet apa, Sudah kau kasih kode-kode sama istrimu dimatikan wifi kita. Saya matikan dulu wifi kita, udah babak belur kita dibikin ini. Coba balik kameramu ke sini. Balik dulu kameramu ke sini. Kau mau cari-cari alasan biar bisa nge-kick aku kan? Kau cari-cari Coba kau balik alasan dulu biar bisa kameramu nge-kick ke sini. aku kan? Karena kau nggak mampu kalahkan aku kan? Oke, Abu Hanifah. Santai. Berarti Bu. berapa Kau robnya santai. Yusuf? Berarti berapa robnya Yusuf? Berbicara tentang rob, dalam Al-Quran ada dua rob yang maknanya berbeda. Dua rob. Satu Oke. kata bisa berbeda maknanya, yaitu Oke. polisemi. Berarti Ya kan? berapa robnya Rob Yusuf? bisa berarti dalam konteks ini, dalam konteks ayat Berarti ini. berapa robnya Yusuf? Rob di sini berarti tuan di sini di ayat 20. Oke, berarti tuan berapa di robnya sini Yusuf? Yang membeli. Nah, inilah kau udah berbelit kau udah Rob ini kubilang. dalam konteks apa? Berapa robnya Rob dalam Yusuf? konteks apa? Berapa robnya Yusuf? Enggak, rob kan ada dua konteks. Jadi, Berapa robnya rob Yusuf? dalam konteks Coba. Tuhannya Yusuf. Oke, itu coba. ada satu. Oke, sekarang saya tanya. Rob dalam Allah konteks Allah Tuhannya robnya Yusuf ada nggak? satu. Sebentar. Shh. Allah robnya Yusuf nggak? Kan cuma satu rob dalam konteks ketuhanan. Allah robnya Yusuf Kalau nggak? dalam konteks rob itu si tukang beli Kontek Allah robnya Gimana? Yusuf nggak? Allah robnya Yusuf nggak? Iya, dalam Oke. segi ketuhanan, dari Oke. segi Terus- ketuhanan terus- rob Terus Allah adalah Tuhan terus yang Yusuf. Terus terus orang tadi tuh manusia itu juga robnya Yusuf nggak? manusia itu rob dalam hal penguasa Oke. Yusuf, yaitu Oke, orang yang berarti sudah berapa robnya membeli Yusuf? Berarti di berapa situ. robnya Yusuf? Rob itu Tadi sinyalmu Penguasa. bagus, sekarang udah kau mati-matikan sinyal. Memang kau bodat kau tuh bodat. Tadi sinyalmu nggak ada kayak gini putus-putus. Jangan kau Sekarang pretend, Di. sinyalmu kau putus-putusin. Memang bodat kau. Siapa bilang? Tadi sinyalmu nggak pernah Nah, gini. kan Sekarang mulai kau kau, kan, putus-putusin. mulai kita Sengaja kenal. kau macet-macetan sinyalmu. Siapa yang putus-putusin? Putus. Memang bodat kau. Tidur kau sana. Itu kan alasan. Tidur kau di sana itu. Tadi nggak ada sinyal dia bagus. Lancar jaya tadi sinyal dia. Giliran udah dua robnya Yusuf. Kalian tahu nggak? Kalau orang ditagih utang, bro, gimana utangmu bro? Kalau ngomong diputus-putusin sinyalnya. Sehingga kita dengarnya itu putus-putus kan? Udah bro, lagi di jalan bro, sinyalnya susah ini bro, susah. Kau modus-modus begitu itu sudah lama. Saya udah 13 tahun debat. Giliran kau sudah kena di situ, robmu ada dua, kau mulai mati-matikan sinyalmu. Putus sambung, biar terkesan suaramu tidak muncul. Mana?